Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2009060650215 dari kelas A jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran Ekonomika Pembangunan 2, yaitu kemiskinan dan populasi. Baik, langsung saja saya mulai, yaitu yang pertama, kemiskinan. Sebagai gambaran, kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang kita kenal selama ini meliputi pangan, sandang, dan papan. Jika diterjemahkan secara berturut-turut adalah pakaian, rumah, dan makan minum. Namun, belakangan ini tidak sedikit ahli yang memasukkan pendidikan dan kesehatan ke dalam kebutuhan primer. Pasalnya, pendidikan dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk memenuhi sangan, pandang, dan papan. Tanpa keduanya, pemenuhan ketiganya sulit untuk dilakukan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut disebut kemiskinan. Nah, untuk secara garis besar, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kemiskinan itu sendiri sering menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tidak hanya itu, kemiskinan juga seringkali dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara. Kemiskinan adalah masalah global yang dari zaman dulu sampai sekarang banyak negara berusaha melepaskan diri dari masalah tersebut. Kemiskinan itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut berkaitan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan kemiskinan relatif lebih bersifat dinamis, sehingga kemiskinan itu selalu ada kemiskinan itu selalu ada. Selain itu, penyebab dari kemiskinan itu sendiri jika dilihat dari dua sisi, yaitu segi penawaran dan segi permintaan modal. Dari segi penawaran modal ialah tingkat pendapatan masih rendah karena tingkat produktivitas masih rendah, dan dari segi permintaan modal cenderung untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju. Karena adanya kasus kemiskinan pula, tentu saja hal itu sangat berdampak terutama di Indonesia, sebab kemiskinan itu sendiri meningkatkan pengangguran, banyak anak putus sekolah, sampai ke pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya mengenai populasi. Dalam pengertiannya, populasi sering diartikan sebagai sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Dari sekumpulan individu ini kemudian memiliki kemampuan berproduksi antar sesama. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetika. Ekologiwan memandang populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Populasi dari suatu spesies adalah bagian dari suatu komunitas. Selain itu, evolusi juga bekerja melalui populasi. Sedangkan dari pandangan ahli-ahli genetika, populasi itu sebagai sarana atau wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. Kemudian dinamikanya itu sendiri menjadi perhatian utama dalam kajian genetika. Sedangkan dalam manusia itu sendiri, populasi manusia itu adalah seluruh jumlah penduduk yang menempati suatu daerah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab populasi meningkat. Di antaranya itu ada kelahiran, yang dimana kelahiran tidak dipungkiri bahwa kelahiran merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab populasi itu sendiri meningkat. Yang kedua itu imigrasi. Imigrasi itu sendiri merupakan perpindahan individu dari suatu negara menuju negara lain. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan populasi di suatu wilayah tersebut.
Yang ketiga yaitu penyempitan wilayah. Uh, karena adanya penyempitan wilayah ini membuat meningkatnya populasi di suatu wilayah. Harusnya suatu wilayah bisa ditempati dengan nyaman, akan tetapi karena adanya penyempitan wilayah, hal ini menyebabkan kepadatan penduduk. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah kebiasaan sosial yang mengatur reproduksi dan perkembangan teknologi. Untuk perkembangan teknologi itu sendiri terutama dipengaruhi dalam bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat. Faktor inilah yang telah mengurangi angka kematian dan memperpanjang masa hidup. Jika berbicara tentang meningkatnya suatu populasi, pasti ada juga faktor yang membuat menurunnya populasi itu sendiri. Faktor-faktor itu antara lain yang pertama tidak lain adalah kematian. Kematian seseorang menjadi salah satu dampak menurunnya populasi. Karena kematian ini akhirnya menjadi penyebab kurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah tersebut. Jadi jika penduduknya banyak yang mati, maka wilayahnya akan berkurang. Emigrasi. Jika dalam peningkatan populasi, faktor penyebabnya adalah imigrasi. Pada faktor menurunnya justru sebaliknya, yaitu emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat asal menuju tempat lain, karena hal ini jelas akan mengurangi jumlah populasi. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Penurunan populasi juga bisa dipengaruhi adanya perluasan wilayah di suatu daerah. Hal ini membuat pengurangan kepadatan di suatu wilayah. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa memang hampir setiap aspek manusia itu tersentuh oleh tren populasi. Mengenai faktor-faktor meningkat dan menurunnya populasi itu sendiri telah dijelaskan di atas. Selain dari hal-hal yang telah dijelaskan tadi, populasi juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri-cirinya itu secara biologis dan statistik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lingkup biologisnya. Maksudnya yaitu terdapat organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan. Hal ini juga memiliki sejarah kehidupan mulai dari lahir, tumbuh hingga berdiferensiasi menjadi tua hingga mati. Sedangkan pada lingkup statistik, kepadatan besarnya suatu populasi dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sebaran populasi ini dipengaruhi oleh objek tertentu seperti iklim, cuaca, atau struktur objek. Jika dilansir dari Lifesciences saat ini, populasi dunia lebih dari 7,7 miliar orang dan telah tumbuh antara 1% hingga 2% setiap tahunnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata dan salah dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan dan dikritiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.